Halo teman-teman semuanya, selamat datang di ibadah Youth GSJ Tesalonika dan selamat bagi kita semua yang merayakan Hari Paskah. Dan hari ini kami segenap tim pelayanan mengharapkan bahwa kalian dan keluarga kalian saat ini baik-baik saja, selalu dilindungi Tuhan dan selalu diberkati Tuhan. Di minggu sore kali ini mari kita datang ke hadirat Tuhan, mari kita memuliakan dan memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ke hari yang baru, minggu yang baru, mari kita serahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan aku percaya ketika kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan, Dia akan selalu menuntun kita ke jalan yang baik dan benar. Di ibadah kali ini kita akan menyanyikan lagu yang pertama yang berjudul You Are My Champion, yang artinya adalah Tuhan kita itu adalah piala kita dan Tuhan kita itu adalah kemenangan kita, dan kita ini adalah anak-anaknya. Ketika kita mempunyai Allah atau Bapa yang luar biasa, kita sebagai anak-anaknya juga harus menjadi anak-anak yang luar biasa, dan Dia adalah kemenangan dan piala kita. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dan mari kita menyembah Dia. You are my champion.
You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered. Yes, Lord, yes, Lord. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. I am who you say I am. Yes, Lord. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered all. Yes, Lord. 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 You are my champion, Lord. Engkau adalah kemenangan kami ya Bapa. Engkau adalah piala kami ya Bapa. Dan kami percaya bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Ketika kami membuka suara kami ya Bapa, keajaiban terjadi ya Bapa. Ketika kami mengangkat dan menyuarakan suara kami ya Bapa, setiap dinding-dinding pembatas, setiap dinding-dinding yang membatasi kami ya Bapa, yang membatasi orang lain, runtuh ya Bapa. Karena kami tahu ya Bapa, Engkau Allah yang penuh kasih dan Engkau Allah yang sayang kepada setiap kami ya Bapa, tanpa melihat perbedaan kami, tanpa melihat kelebihan dan kekurangan kami ya Bapa. Kamu milih dan melihat kami apa adanya, dan Kau menerima kami apa adanya, dan kami mengucap syukur akan hal itu ya Bapa. Karena kami melihat bahwa di dunia sana ya Bapa, orang-orang melihat kami dengan kelebihan kami, orang-orang menjatuhkan kami dengan kekurangan kami ya Bapa. Tetapi bersama-Mu ya Bapa, kami bisa menjadi diri kami bisa menjadi apa adanya ya Bapa. Dan kami bernilai dan kami merasa dihargai oleh-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk hal itu. Kami mengucap syukur untuk kematian-Mu di atas kayu salib, untuk pengorbanan-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami berterima kasih ya Bapa bahwa ada seseorang yang mau mengorbankan nyawanya untuk kami. Dan oleh karena itu kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Mari kita memulai untuk memuliakan nama Tuhan dan kita menyuarakan nama Dia, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib dan Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan
jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan di sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan di hari Sabtu, di minggu yang baru ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah hari ini Tuhan kami bisa belajar sesuatu yang baru atau diingatkan kembali Tuhan mengenai kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, buat kami lebih haus lagi Tuhan, lebih lapar lagi akan Engkau Tuhan. Buat kami Tuhan tetap melekat hatinya kepadamu Tuhan. Dan biarlah supaya kami selalu mengandalkan-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Dan kami akan kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman. Selamat datang kembali di ibadah youth online kita. Jadi hari ini saya akan buat konses singkat. Nggak singkat juga, tapi padat dan ringkas. Mengenai tetaplah bersekutu. Tetaplah mendekati sebuah persekutuan. Tetaplah mencari Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya kita perlu tetap bergantung sama Tuhan. Apapun terjadi dalam hidup kita, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup teman-teman, saudara-saudari kalian. Mungkin selama pandemi merasa mental kalian merasa down atau sebagainya. Karena selama pandemi kita mengalami kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin membuat beberapa dari kita kaget secara mental, kaget secara fisik. Mungkin kita setiap hari mungkin dulu bisa keluar kemana-mana, tapi akhirnya kita harus tetap di rumah. Dan saya mau singgung ini kan dari luar dulu ya. Kita akan bahas langsung ke Alkitab di Markus 14 ayat 71 sampai 72. Saya bacakan untuk teman-teman sekalian ya. Markus 14 ayat 71 sampai 72. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Wow. Jadi ceritanya waktu ini dia lagi lihat Yesus lagi dipersekusi, lagi dihukum ya, sebelum disalibkan. Dia melihat, terus tiba-tiba orang sadar, ini Petrus nih, orang yang sering sama Yesus. Tapi
Mungkin karena dia takut mungkin takut ditangkap dan akhirnya mengalami hal yang sama seperti Yesus, atau takut mengalami hukuman yang sama dengan Yesus. Dia akhirnya menyangkal Yesus 3 kali seperti yang Tuhan sudah pernah ngomong sama dia. Dulu waktu itu kalau nggak salah di waktu itu Petrus bilang sama Yesus seperti ini, Tuhan, sekali-sekali aku akan membelamu dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Mungkin teman-teman bisa baca di Markus 13, Markus di pasal-pasal sebelumnya. Cuman Yesus bilang begini, ketahuilah bahwa kamu sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku 2 kali. Sesuai dengan di ayat 72. Dan menangislah ia terseduh-seduh bahwa ia sadar dia telah melakukan kesalahan. Tapi kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai apa yang terjadi momen setelah dia tahu Tuhan yang Yesus yang dia sadar, yang ia sayangi sudah tiada. Sedangkan dia selama 3,5 tahun, selama dia bersama dengan Yesus, dia selalu belajar tentang pelayanan, belajar tentang bagaimana memberitakan berita baik. Dan saya rasa kayaknya Petrus mungkin dia tahu, tapi mungkin dia belum bisa mengaplikasikan. Dia mungkin belum mengalami sesuatu yang menjadi momen di mana akhirnya aku sadar bahwa aku harus tetap bergantung sama Tuhan, tetap apapun yang terjadi, meskipun sepertinya Tuhan itu tidak bersama dengan saya. Padahal kenyataannya Tuhan di zaman perjanjian baru ini, Tuhan sudah memberikan penolong, yaitu Roh Kudus pada setiap kita, supaya kita bisa dimampukan untuk melakukan segala sesuatu sesuai rencananya. Oke, kita lanjut ke pasal yang lain. Di Yohanes 21 ya, saya bacain untuk teman-teman. Yesus menampakkan diri kepada, ini perikopnya ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus maksudnya, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Perhatikan, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Ini karena dia menampakkan diri kan. Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu ya, mungkin jauh ya, bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh ikannya. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena terlalu banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Mungkin jauh banget gak kelihatan, tapi suaranya kedengaran waktu teriak-teriakan mereka dari jauh. Mungkin dia tersentak, kayak sadar akan momennya si Petrus ini. Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, mungkin maksudnya teman-teman, mungkin ada salah satu dari murid itu berkata itu Tuhan. Mungkin dia mengingat tentang kejadian Petrus di mana dia akhirnya dirubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ingat, penjala ikan menjadi penjala manusia. Sebab lalu Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaian sebab ia tidak berpakaian. Maksudnya ya mungkin di tengah laut daripada baju basah ya. Lalu terjun ke dalam danau. Dia pakaian ya supaya dia menghormati Tuhan gitu. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Oke. Jadi kita bisa perhatiin di sini. Jadi kan Petrus dirubah. Kan dulu dia pernah dipanggil Tuhan ketika dia masih menjadi nelayan. Ketika dia menjadi nelayan, Tuhan datang, Tuhan kasih bikin mujizat, sama seperti yang barusan. Waktu itu juga dia gak dapat ikan, terus satu malaman, terus tiba-tiba Tuhan datang bilang,
Ayo ambil ikannya tuh, nanti kamu bakal mendapat. Ternyata banyak banget, sama seperti kejadian yang mirip seperti yang barusan terjadi. Lalu Tuhan bilang sama Petrus, kamu akan menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Akan menangkap manusia dari uh, api maut ya. Dia akan menjadi penjala manusia. Dan itu artinya sebuah nubuatan buat Petrus, bahwa dia kedepannya nggak akan hidup jadi seorang nelayan aja, mungkin seorang yang biasa-biasa aja yang akan dilupakan sejarah, tetapi seseorang yang sampai sekarang namanya dipakai jadi salah satu gereja terbesar, gereja Katolik yang paling terkenal di dunia, gereja Saint Petrus. Itu kenapa? Karena pekerjaan dia selama di muka bumi ini sungguh membekas, sungguh menjadi teladan buat kita semua ketika dia menarik banyak jiwa setelah Yesus memberi dia penolong. Dan maksudnya ketika Allah memberikan kita penolong waktu hari Pentakosta. Dan kita lihat di sini terjadi sebuah kesamaan antara di mana Yesus ketika dia pertama memanggil Petrus untuk menjadi muridnya. Terus selama perjalanan dia bareng Yesus, dia sayang sama Yesus. Dia bilang, aku mau bela engkau, aku mau mati-matian untuk engkau gitu, secara bahasa lebaynya. Dan ternyata Tuhan bilang, mungkin Tuhan udah tahu kan kejadiannya, oke gitu, oh ya udah, kamu tuh nanti bakalan mengangkal aku loh gitu. Ya tapi mungkin Petrus karena menggebu-gebu, ya kadang manusia kalau misalnya menggebu-gebu kadang berperbola, 7 samudra akan aku lewati gitu ya biasanya ya, gitu-gitu kan, kalau misalnya sama pasangan gitu kan. Tapi ya nggak tentu juga ya, nggak juga gitu kan kenyataannya. Mungkin Petrus lagi di mabuk cinta mula-mula gitu. Tapi ketika satu kejadian terjadi, yaitu di mana dia melakukan sebuah dosa yang ya menyangkal Yesus. Zaman sekarang aja mungkin kita bisa kehilangan keselamatan kita ya. Dia menyangkal Yesus 3 kali gitu. Dan apa ya? Aku tahu mungkin itu sangat membuat dia sadar kan, kayak dia teringat, iya dulu Tuhan pernah ngomong gitu. Tapi dia nggak seperti Yudas. Kalau kita tahu cerita Yudas di mana dia menjual Yesus akhirnya dia bunuh diri. Petrus, makanya nanti setelah itu kita bahas. Tapi kita fokus dulu ke Petrusnya, di mana dia melakukan sebuah kesalahan. Ya, ketika dia tahu dia buat kesalahan dan dia tahu Yesus nggak bersama dia lagi secara fisik sebelum hari Pentakosta. Maksud saya sebelum diberikan Roh Penolong itu, Roh Kudus ya, dia kembali lagi ke masa lalunya, jadi seorang penjala ikan. Karena tadi Tuhan ketika dia memanggil Petrus, dibilangnya kamu tidak akan menjadi penjala manusia lagi, menjadi penjala ikan lagi, aku menjadi penjala manusia. Ketika dia bikin kesalahan, dia kembali ke masa lalunya. Oke? Relate nggak sih? Kadang kita dulu ya, mungkin kita ngalamin, kita dulu, aku menggebu-gebu gitu. Aku ingin mengasihimu sampai akhir hayatku. Yang nyanyi kan, sampai akhir hayatku. Gitu. Aku ingin selalu bersekutu denganmu gitu kan. Ngomong sama Tuhan gitu. Kita nyanyi persen pujian dan penyembahan, nyanyi dalam gitu kan. Tiba-tiba kita mungkin bikin 1 kesalahan, 2 kesalahan. Kira kita sadar, aku ngerasa kotor, aku ngerasa nggak layak, aku nggak bisa lagi datang ke gereja, aku kayaknya nggak layak lagi berdoa. Iblis selalu menekankan hal-hal seperti itu untuk membuat kita tidak membangun hubungan lagi dengan Tuhan. Padahal kita ini manusia yang berdosa, justru butuh Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan bimbing melalui Roh Kudusnya, melalui Roh Penolongnya. Supaya apa? Supaya kita dituntun. Ya mungkin kita memang nggak sempurna. Ya memang kita nggak sempurna. Tapi kita di dalam proses pemuridan menjadi murid serupa dengan Yesus Kristus. Itu kita tujuannya. Kita diselamatkan ya bukan kita ya udah hidup serampangan, tapi kita hidup ketika kita diselamatkan, kita akan berusaha menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kita melakukan kebaikan, kasih, kita kita mendapatkan buah-buah roh tersebut.
Tapi yang kita perhatiin di Petrus ini, ketika dia tahu salah, dia kembali ke masa lalunya. Mungkin nggak tahu di antara kita, mungkin kita mengalami ketika kita tahu, oh aku salah, aku bikin salah parah. Akhirnya kita balik ke masa lalu kita. Kita bikin kesalahan, akhirnya kita balik ke masa lalu kita. Kita ngerasa, udahlah terlanjur lah, nanti aja lah. Mungkin banyak alasan lah yang terjadi di dalam otak kita. Nanti aja lah, tunggu udah tua kita bertobat. Atau nanti aja lah. Aku belum layak untuk ini, aku belum layak untuk datang lagi ke Tuhan. Aku enggak lah, jarang-jarang aja ke gerejanya. Kenapa? Karena aku ngerasa nggak layak banget datang ke gereja, mungkin aku udah kotor banget. Tapi ketahuilah teman-teman, Tuhan nyari kita loh. Sama seperti Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang akhirnya balik lagi. Mungkin kita lihat sepele, pesannya tuh di situ. Kelihatan banget mereka tuh balik lagi ke masa lalu mereka. Ya masa lalu mereka mungkin kelihatannya ya udah penjala manusia, penjala ikan, jadi nelayan. Padahal Tuhan tuh udah ngasih rencana yang lebih besar buat kita. Cuman ya oke lah salah. Jadi maksud saya apa, pesan saya di sini adalah ketika kita tahu salah, ketika kita tahu kita melakukan sebuah dosa, jangan ngerasa kotor. Ya memang kotor, kita awalnya ngerasa kotor, masa minta pengampunan dan melakukan rencana untuk istilahnya kan kalau minta ampun doang ya, istilahnya kadang kita manusia ngerasa kayak oh kita minta ampun secara nggak langsung kayak mikir oh ini berarti izin untuk lakukan kembali. Kadang kita mungkin bebalnya di situ. Makanya saya bilang ketika kita minta pengampunan baru kita lakukan rencana strategi gimana caranya biar nggak jatuh lagi gitu, nggak melakukan kesalahan yang sama. Minta ampun penting, melakukan rencana untuk tidak jatuh ke dalam dosa yang sama pentingnya. Mungkin ya sama-sama penting. Ya sama pentingnya dan bahkan mungkin jauh lebih penting. Enggak sih, sama pentingnya. Jadi yang mungkin kita ngerasa kayak gini, kita dosa, kita jauh dari Tuhan, kita nggak mau lagi datang kepada Tuhan karena ngerasa nggak layak. Salah teman-teman. Teman-teman harus datang kembali kepada Tuhan. Kita harus kembali lagi kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan balikin lagi jalur kita ke jalur yang benar, ke rencana Tuhan yang benar. Kenapa? Karena dulu Petrus tuh dia jadi nelayan, emang ada bakalan tertulis di sebuah buku sampai zaman ribuan tahun. Dia kalau misalnya tetap jadi nelayan, dia nggak akan masuk Alkitab loh. Atau dia akan masuk Alkitab sebagai orang yang gagal, yang tidak masuk dalam rencana Tuhan, seperti Yudas. Tapi Petrus enggak. Dia masuk rencana Tuhan kembali. Karena dia ingat, ya memang cintanya sama Tuhan tuh balik lagi, memang tetap masih ada. Cuman dia mungkin terasa malu. Kadang kita kan kalau misalnya kita hormatin orang terus kita bikin kesalahan, kadang kita malu, kita mau datang lagi kayak, ya malu banget lah gitu ya. Ya itu sama, mungkin Petrus seperti itu, dia kayak malu gitu. Atau mungkin dia waktu itu belum punya pemahaman kalau Tuhan tuh tetap bersama dengan dia. Ya saya nggak tahu, tapi yang jelas sikap Petrus ketika dia lari menghampiri Tuhan, itu adalah harusnya sikap kita juga. Kenapa? Karena Tuhan setiap hari menunggu teman-teman, menunggu kita ketika kita bikin kesalahan, dan kita minta ampun. Tuhan selalu nunggu, momennya kapan? Supaya apa? Supaya Tuhan bisa bawa kamu ke track yang betul lagi. Karena kalau misalnya kita tetap di track yang salah dan ngerasa nggak layak, nggak bisa ke track yang betul, ya kita kan selama di track yang salah, kita di jalur yang salah. Akhirnya apa? Ya akhirnya kita mungkin ada satu hal yang udah Tuhan siapkan nggak terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita kayak ngerasa udah terlanjur. Mungkin itu mungkin antara kalian berpikir udah terlanjur, atau enggak, oh nggak apa-apa lah nanti tunggu tua. Menunggu sampai tua dulu ya susah. Jangan buang waktu. Bisa jadi kalian akan menyesal ketika coba dari dulu. Mungkin gitu kalian berpikir. Coba dari dulu. Itu kan kadang ada beberapa orang yang udah tua bilang, coba dari dulu ya aku gini. Jangan sampai kita ngalamin yang sama. Kita udah lihat tahu ada orang bikin kesalahan. Ya jangan kita duplikasi kesalahannya, kita duplikasi kiat problemnya supaya tidak
bukan duplikasi. Makanya kita pelajari supaya kita nggak mengalami hal yang sama gitu loh. Jangan kita pula duplikasi problemnya gitu loh. Jangan kita pula tiru kesalahannya gitu. Jadi apa hari ini teman-teman? Ayo jangan takut untuk kembali kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap menunggu kita untuk apa? Datang kepadanya. Tuhan tuh menunggu kata-kata, Tuhan, ini aku lagi, ini Aba, ini aku lagi nih Tuhan. Aku mohon ampun dosaku, aku mau balik kepada Engkau, aku mau dituntun oleh Kau. Biarlah rencanamu yang jadi dalam hidupku, bukan rencana aku. Mungkin rencana aku kelihatannya keren, tapi aku percaya Tuhan, rencanamu jauh lebih keren daripada rencana aku. Aminin teman-teman, aminin. Karena apa? Tuhan udah siapin rencana yang terbaik buat teman-teman semuanya. Jangan sia-siakan hal itu, jangan biarkan hal itu gugur dalam hidup kalian. Kalau teman-teman pernah dinubuatin, kamu akan jadi ini, jadi itu. Mungkin ada satu pendeta yang punya karunia menubuatan datang kalian, menumpangkan tangan kalian. Kamu akan gini. Jangan sampai gugur. Jangan sampai itu hilang. Ya, Judas saja udah deket banget. Ya oke lah, mungkin ya kita semua itu manusia, kita ini nggak ada yang sempurna. Makanya kita butuh Tuhan supaya kita disempurnakan. Makanya kita harus datang. Kayaknya nggak enak, nggak nyaman. Lah sepatu baru aja nggak nyaman kita pakai, ya kan? Hal-hal yang apa ya? Ya hal yang nggak nyaman itu bukan berarti salah. Tapi kalau kita tahu itu salah, pasti nggak nyaman. Itu dia. Kan balik ke Tuhan kan nggak salah, betul. Nyaman. Ya mungkin sebagian orang nggak nyaman karena ngerasa kayak nggak layak. Tapi kalau misalnya sesuatu yang salah, kita tahu salah, pasti nggak nyaman. Tapi nggak nyaman belum tentu salah. Gitu loh. Ya. Jadi kita rubah mindset kita, pola pikir kita. Karena kita harus mencintai Tuhan dengan segenap akal budi kita, kekuatan kita, dan hati kita. Ya, jangan lupa akal budi itu juga harus kita pakai untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Jadi kita harus rubah mindset kita. Karena jangan sampai gugur rencana yang Tuhan siapkan dalam hidup kalian. Tuhan tuh udah nyiapin segala yang terbaik buat kalian, buat teman-teman, buat saya dan Anda. Jangan sampai itu gugur, oke? Jadi itu aja hari ini. Kembali, yuk kita bareng-bareng lagi. Kita bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Apapun yang sudah terjadi, Tuhan akan terima kita. Ya, Petrus aja menyangkal dia diterima. Jangan, ya kan? Tuhan menerima Petrus meskipun Petrus telah menyangkal Yesus. Iya loh, Tuhan ya, orang yang menyangkal dia aja diterima lagi. Apalagi kita. Ya mungkin kesalahannya cuma kesalahan dosa terhadap diri sendiri atau terhadap orang. Ya terhadap orang kamu selesaikan dengan Tuhan dan dengan orang tersebut, ya selesaikan dua arah. Karena jangan sampai kamu ketika udah bertobat, kamu masih menjadi batu sandungan buat orang lain. No. Jadilah anak muda yang bijak. Jadi minta ampun sama Tuhan, minta maaf juga sama teman, sama orang siapapun yang kalian mungkin punya masalah. Ya. Jadi itu aja, mari kita satu hati berdoa supaya kita semua bisa kembali ke jalur yang benar yang Tuhan rencanain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, sore hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, bawa kami ke jalur-Mu Tuhan. Buat kami tetap di dalam persekutuan-Mu Tuhan. Persekutuan dengan teman-teman seiman dan persekutuan dengan-Mu Yesus Kristus. Tuhan kami, Allah kami yang kami sembah Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan. Bapa, biarlah roh-Mu menolong kami Tuhan. Menjadikan kami serupa dengan-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan terdapat Tuhan buah-buah roh itu dalam hidup kami. Tuhan kami mohon Tuhan, kami mohon ampun Tuhan kalau misalnya kami ada kesalahan-kesalahan yang sudah kami perbuat Tuhan. Mungkin iman kami kendor Tuhan. Mungkin kami melakukan kesalahan. Kami mau berdoa Tuhan supaya buat kami kembali ke jalur-Mu, ke track yang benar Tuhan. Supaya apa? Supaya kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mungkin berpikir rencana kami lebih indah, tapi kami percaya Tuhan, rencana-Mu jauh lebih indah daripada rencana kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bersama-Mu pasti berhasil dalam konteks-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan keberhasilan yang Kau berikan itu adalah satu rencana-Mu untuk satu greater good Tuhan.
Mungkin Kau akan pakai kami untuk menjadi berkat buat orang lain dan sebagainya. Berhasil dalam konteksmu. Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami akan menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian ibadah kita hari ini, and bye-bye.